Sampurasun Abah. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ya muhun. abdi ti Langlang Buana. Muhun. Sanana abdi bade pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Oh iya, Biar bisa. ya. Pakai nasional. Ya nasional biar Silakan. tahu mau mengulas tentang tempat yang ini yang dipercaya sebagai petilasan pemandian Ibu daerah Nganis. Ibu daerah Nganis ya. Mohon. Makasih utamanya kita silaturahmi dalam bentuk kunjungan dari sini sampai dari manapun. Alhamdulillah di dalam jam dan detik hari ini udah nyampe di area legenda atau sejarah juga bisa karena belum disejarahkan, belum nominatif kurikulum, masih dalam bentuk sosialisasi kebersamaan bersyukur itu. Jadi ini pertamanya di abad sekitar 16, 17 ke 18 ini Sang Hyang Prabu Anggalarang itu ingin jadi raja. Mohon kepada romonya yaitu Prabu Haur Kuning di tempat pertapan Gua Sakti di Kuningan. Nah mereka diizinkan secara mukadimah dan maklumatnya kamu boleh di sana cuma jangan lewat jauh setahun, mungkin kedua tahunnya harus pulang. Ternyata udah di sini dia beristrikan Ibu Dewi Siti Samboja. Dia petapa beratanya sekitar hampir 50 meter lebih dari titik air, ruang air ke sebelah kiri ada seperti meja bagus lah hampir 1 meter persegi tempat duduk. Tapa beratanya sangat seperti buatan manusia zaman sekarang karena kalau dipikir orang dulu juga orang yang sakti-sakti bisa segala bisa, yang tidak bisa kita masuk akal juga bisa gitu. Ya, Prabu Anggalarang ini udah beres hampir 1 tahun. Dia ada uji coba dari Bajobone abad 16, 17 ke 18 itu dia terjadilah pertempuran karena kalau ditatap dengan panjang dengan intelijennya itunya Prabu dari Bajobone itu terlalu jauh. Jadi singkatnya bertemu dengan orang Bajobone, maka ada perlawanan dan menggeser ke sekitar antara Pulau Pananjung ini adalah ke sebelah pantai barat pantai timur. Terjadilah Patih Anggalarang itu patihnya yang namanya itu Patih Kidang Pananjung itu sesaat waktu karena bingung melihat masyarakatnya magan-magannya belum bisa sempurna silatnya, bela dirinya, ilmunya, segala kesaktiannya belum. Jadi banyak yang meninggal tuh iya pura-pura meninggal. Terus dia pergi setelah musuhnya pergi mencari Prabu Anggalarang, ketemu di pegunungan Segi Muntuk 3 itu yang sekarang dinamakan itu Salasari. Nah Prabu Patih Kidang Pananjung juga menyelinap, tidak memperlihatkan wujud. Itu dalam yang sebenarnya itu. Kalau apapun yang berkata mati benar. Karena orang dulu bisa pura-pura mati, segala pun di akal itu bisa termasuk akal, kedua-duanya boleh diterima. Setelah Prabu Anggalarang masuk ke menyelinap ke gua di bawahnya gua air panjang itu di Gunung 3, pegunungan maksudnya ada segitiga gini, dia nyelap di sana juga bingung. Dia lihat masyarakat juga belum sakti kan, jadi pada banyak yang meninggal kasihan. Dia pura-pura mati, udah mati musuhnya dari Bajobone melihat ke sana, kebetulan dia, yang lainnya masyarakat sebagai prajurit yang baru masuk itu pada pergi. Jadi nah di situ Paman Lengser mengatur strategis, maka itu di pegunungan 3 itu Anggalarang meninggal di sana. Jadi karena meninggalnya di sela-sela pegunungan 3 itu disebutlah itu desa Selasari. Sela itu di sela-sela itu nyelap ya, sela-sela sari itu jadi benar-benar berseri dalam pertempuran. Dari situ lari ke wilayah batas Patimuan Sungai Citanu yaitu dengan Kali Pucang. Kali itu Sungai Citanu, Pucang itu banyak pohon jambe banyak. Nah di situ mulai dia beratap. Datanglah Jaka Lalana itu, baru ketemu perang juga di sana dengan pasukan Bajobone. Juga mendengar bahwa Ibu Renganis itu di sana mati, makanya disebut batas itu baru ketemu mati akhirnya Patimuan. Itu ada bukunya lagi di save. Jadi ya itu datang lagi nggak lama lah Simba ya, datang yang namanya itu Prabu Sawunggaling, maka bikin trik di situ. Biasa setiap jejaka yang datang diuji coba yuk sama Ibu Rengganis. Jadi silatnya, apanya, ilmunya, kejiwaannya, segala macamnya dicoba, udah beres baru diaku oke sebagai suami. Dengan Prabu Sawunggaling ini, setelah Anggalarang meninggal, setelah Jaka Lalan di sana meninggal, titik kedua dia, titik ketiga sebagai suami yang ketiga Prabu Sawunggaling itu mengadakan trik hebat, mendirikan seni Ibing Sunda.
Ketuk tilu namanya waktu Tilu. itu. Oh. Keseniannya kalau ketuk tilu itu gendang satu, bonang satu, gong, gong setelan satu setel. Di situ mendirikan dan dia mempersiapkan untuk gimana baju datang udah beres. Jadi rencananya gini, dia dibikin teratak, bikin kita oke. Ibu Dewi Siti Samboja diganti dengan nama Ibu Dewi Siti Rengganis, dandannya dirubah nggak begitu cantik, yang beli cantik biasa gitu, hanya buat umpan. Lalu di namanya di daerah Kampung Naringgul. Sebetulnya coba tidak tertulis oleh para pencetak sejarah atau legenda. Itu di Bagolo Karapiak diganti namanya karena apa Karapiak karena ombaknya suka ngapak tiar Karapiak itu jadi Karapiak. Di situ sudah mendirikan panggung atau galeri gamelan kecil, terus meja-meja alami zaman dulu pakai itu atapnya juga pakai daun ya itu. Datang udah siap, kedengaran oleh Baju Bone juga. Di situ ada tanggapan seni ketuk tilu rongeng ya, udah begitu masuk sekitar lewat malam lewat Isya dalam ceritanya karena tidak tertulis di buku lewat Isya lewat apa. Baju Bone masuk itu karena udah disiapkan tuak dengan mantra pelemas supaya dia tidak bisa bergerak banyak. Jadi dia di sana mau bergerak, mau merebut karena cita-citanya ingin merebut Ibu Dewi Siti Samboja. Udah diganti dengan Ibu Dewi Siti Rengganis. Mau menangkap ya dengan tuak itu udah ulung lah. Jadi ada yang gagal itu. Jadi aman aja ya, Bajobone kembali lagi ke pertapan Nusa Kambangan itu. Setelah itu dia pergi ke sini beberes segala macam, namanya tadinya ini Gua Alas Kidul. Terus ini termasuknya Gua Alas Kidul, Pegunungan Kidul. Akhirnya ini disebutnya Gua Cirengganis. Jadi Ci itu air, Rengga itu perjuangan, itu manis. Di Pananjung, makanya dikatakan Galuh Pangauban, Galuh Pananjung, Galuh Tanduran. Ini sebetulnya kalau di Cirebon mah, tapi terkenalnya Galuh Pangauban atau Galuh Pananjung. Nah, artinya Galuh Pananjung karena ada di Pulau Pananjung. Ini rincian di Pulau Pananjung yang gini gitu. Terus Galuh Pangauban karena ada tempat pangauban di sini teduh, sejuk, nyaman, berbagai pengertiannya enak. Khutbah alam kesenjangan pikiran dengan bahasa Hodam dan dari wahyunya enak karena dia udah Islam. Namanya Siti udah Islam, cuma tidak bicara Islam karena takut anak buahnya orang-orang Hindu itu nggak mengerti. Setelah dia mengerti baru bahwa saya juga Islam gitu. Jadi lembut, nggak jadi seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel Murid, seperti Syekh Syarif Hidayat itu lembut, nggak begitu. Ini Islam kamu ini enggak. Jadi pakai sistem alami dan adat disatukan dengan apa yang ada di zaman itu. Nah, setelah mereka di sini beres segala macamnya, ini jadi Gua Cirengganis, ini juga Galuh Pananjung, itu Galuh Pangauban ada juga karena dia itu sebagai penerangan pemikiran, jadi au pikirannya. Terus Galuh Sindang Kahuripan karena ada air, alat hidup. Terus Galuh Tanduran itu nanam pikiran yang baik-baik, ilmu sejarah, ilmu pohon, ilmu batu, ilmu air, ilmu buah-buahan, ilmu karakter, ilmu sejarah, kelegenda. Jadi itu jadi ada beberapa titik. Jadi Galuh Pananjung, Galuh Pangauban, Galuh Kahuripan, Galuh Tanduran. Ini sebetulnya mah Tanduran itu melak gitu ini bahasanya. Sebenarnya ini semua hanya filosofi lah. Filosofi ya, jadi tergantung orang menerimanya. Tinggal mau nerima enggak terserah karena tidak merugikan yang mendengar. Itu keterangan apa adanya alam. Dari leluhur. Tanduran itu bahasa wiwitan Jawa. Mun bahasa Sunda mah Sunda itu nah melak itu, melak kahadean gitu. Nah, gitu. Setelah itu dia di sini udah beres. Dia pergi dari sini juga termasuknya ini mungkin ruangnya hampir 100 meter lebih atau kurang. Pertapannya di sebelah kiri gitu. Prabu Anggalarang ini akhirnya enggak ke laut. Setelah itu kesininya di abad tahun 1992 itu diurus oleh Belanda dengan kita. Jadi Belanda sebetulnya di dalamnya bukan kolonial, bukan menjajah, tapi dia udah ada job alam, jadi mencari modal di sini dengan cara rempah-rempah. Bahasanya menjajah boleh ya, apapun boleh lah. Karena menurut sejarah bukan menjajah, jadi koleknya itu oleh karuhnya karena Ibu Wilhelmina ini kan masih istrinya juga Prabu Siliwangi itu. Iya, waktu itu namanya khususnya Jelgue Romo Soekarno atau apalah. Jadi di zaman abad ke-19 itu waktu itu abad ke-16 lebih waktu itu sampai 19 sekian itu istilahnya
alam mungkin pengaturannya Allah lah ya, dengan dalih dimensinya sejarah Siliwangi yang seolah-olah muncik urang memuncik jala gedeg nama sokatu manen yang modal lah di tanah surga subur Indonesia ya, dari rempah-rempahan dengan para Gujarat, para penyebar Islam menyatu. Belanda itu bagus, pendidikan ekonomi, pendidikan tani, pendidikan terserah oleh kita. Jadi ada hampir kesamaan dalam perbedaan dengan Jepang tuh ada beda. Semuanya sebutnya kalau diambil sejarah bukan kolonial, bukan penjajah, tapi penyatuan untuk berbagai ilmu pengetahuan yang menyatu. Gitu. Kalau Belanda klasik dan para syairnya dan para berbagai bahasa atau pertanian yang diolah, ya gurunya juga bangsa kita. Sebetulnya. Cuman masuk ke nalar Belanda, jadi orang kita meniru yang masih kurang tahu. Jepang juga sama begitu, di abad 1922 ini seolah Cagaram dibagi dua, tutupan dengan penjanggahan. Udah tahun 1900